Halo adik, kalian sudah resmi menjadi mahasiswa di tahun 2022 ini. Yuk, apa yang harus adik-adik lakukan setelah ini? Simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini dan di video kali ini saya sangat senang sekali membuatnya karena saya akan memberikan beberapa informasi terkait apa yang adik-adik harus lakukan ketika adik-adik lolos dan bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri, entah itu jalur SNMPTN, SBMPTN maupun di seleksi mandiri. Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel dari kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Baik, langsung saja, apa sih yang harus dilakukan ketika adik-adik resmi menjadi mahasiswa yang merupakan periode yang berbeda ketika adik-adik dari SMP ke SMA. Kalau dari SMA atau SMK ke perguruan tinggi negeri tentunya berbeda. Mulai dari tata cara masuknya, kemudian apa yang harus disiapkan di bangku perguruan tinggi negeri yang menurut saya ini perlu untuk adik-adik yang saat ini mungkin merasa atau punya gambaran bahwa kalau kuliah itu gampang seperti yang ada di TV, santai, mungkin bisa adik-adik main-main dan sebagainya ya adik-adik. Nah, ini perlu saya sampaikan dikarenakan mungkin banyak dari kalian adalah anak-anak yang fresh, yang baru lulus, apalagi kemarin di 2 tahun kemarin adik-adik sekolahnya daring ya mayoritas, sehingga ketika di perguruan tinggi negeri di tahun ini pastinya sudah luring atau pertemuan tatap muka yang tentu saja sangat berbeda. Nah, setidaknya ada 4 hal yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Nah, disclaimer ini bisa diterapkan di semua adik-adik yang diterima entah itu dari SNMPTN, SBMPTN maupun di seleksi mandiri yang memang hanya beberapa perguruan tinggi negeri yang belum mengumumkan calon mahasiswa dan calon mahasiswanya ya adik-adik. Tetapi sudah banyak perguruan tinggi negeri yang sudah menyelesaikan semua tahapan seleksi. Jadi mungkin hari ini ada penentuan UKT dan SPI saja ya, tapi sudah 90% calon mahasiswa dan calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri sudah resmi menjadi mahasiswa di perguruan yang mereka pilih. Yang pertama adalah kuatkan niat. Nah, ini perlu kepada adik-adik karena saya ingatkan lagi, kita review lagi ketika adik-adik berjuang, apalagi yang di UTBK SBMPTN pastinya sudah prepare, otomatis yang kemarin UTBK SBMPTN lolos dan kemudian pernah daftar SNMPTN ditolak, otomatis belajar lebih giat. Ada yang bimbel, ada yang bimbel online, ada yang private, dan ada yang belajar secara mandiri, yang tentunya ini tidak mudah. Jadi ketika adik-adik diterima di PTN yang adik-adik impikan, di jurusan yang adik-adik inginkan, mohon seyogyanya adik-adik harus dikuatkan niatnya agar adik-adik nantinya ketika melaksanakan jenjang pendidikan di perguruan tinggi, adik-adik tetap semangat, kemudian tidak mudah menyerah, dan otomatis tidak terlalu tergantung dengan orang lain ya adik-adik. Nah, itu yang untuk di poin 1. Kemudian yang nomor 2 adalah ikuti tahapan daftar ulang di masing-masing PTN. Mungkin adik-adik yang lolos di SNMPTN dan SBMPTN sudah selesai tahapan-tahapan pendaftarannya, tapi ada yang belum selesai untuk diseleksi mandiri. Untuk diseleksi mandiri pastinya verifikasi berkas untuk yang KIP kuliah maupun yang reguler, dan tentunya penentuan UKT dan SPI-nya dan periode pembayaran. Jangan sampai telat pembayaran UKT dan SPI-nya, dan jangan sampai adik-adik lupa dengan berkas-berkas yang disyaratkan. Karena ketika adik-adik nantinya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar, maka adik-adik pastinya akan didiskualifikasi. Entah itu seleksi mandiri yang kemitraan atau mungkin seleksi mandiri yang reguler maupun KIP kuliah. Karena saya akan bahas karena untuk yang seleksi SNMPTN dan SBMPTN kan sudah selesai pemberkasannya ya. Kemudian selanjutnya untuk berkas ini, bagi adik-adik yang mungkin terjadi kendala, silahkan menghubungi call center yang ada di masing-masing PTN. Jangan sampai hanya diam, karena ternyata banyak komen di
video di Diari Kampus, "Kak, saya itu telat sehari. Kak, pembayaran saya ternyata telat," atau mungkin ada surat yang belum lengkap. Saran saya adik-adik, ketika periodenya mepet, adik-adik wajib menghubungi call center yang ada di masing-masing PT, dan pastinya ada yang grup WA-nya, ada juga yang misalnya di teleponnya, dan pasti ada solusi terkait dengan sistem daftar ulangnya. Karena mungkin ada yang kurang paham dengan dokumen, contohnya misalnya mereka bekerja swasta, kemudian dokumennya apa yang harus diberikan, atau mungkin surat keterangan bebas narkoba yang mungkin harus ke rumah sakit ya adik-adik. Nah, ini yang menjadi banyak problem di luar sana, terutama bagi adik-adik yang awam ya, ketika dari SMP, SMA-nya pendidikannya santai, atau mungkin di pesantren adik-adik lebih santai, sehingga ketika di perguruan tinggi dituntut dengan beberapa pemberkasan, ribet dan merasa itu susah. Nah, itu ya yang perlu saya sampaikan di poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah silahkan cari referensi mata kuliah di masing-masing jurusan, dan tentunya ditambah dengan relasi atau teman yang seangkatan. Nah, ini perlu saya sampaikan karena model pembelajaran di SMA tentunya berbeda dengan kuliah. Kalau SMA biasanya diajarin guru, ini bukunya, ini materinya, silahkan belajar, dan mayoritas materinya itu aja. Tetapi di pendidikan tinggi adik-adik, jangan lupa, pendidikan tinggi memang mengajarkan untuk kemandirian. Nanti adik-adik harus pinter ngomong, kemudian terpaksa mempresentasikan materi, atau mungkin materinya tidak banyak yang disampaikan oleh para dosen. Sehingga adik-adik perlu cari kakak kelasnya, kemudian bagaimana dosen ini susah apa enggak untuk masalah nilainya, kemudian cari bukunya di mana, kalau di perpustakaan tidak ada, kalau di online tidak ada. Jadi untuk pembuatan makalah simpelnya bagaimana, adik-adik mulai sekarang jika sudah ditetapkan menjadi calon mahasiswa, silahkan cari referensi, cari relasi yang kebanyakan saran saya adalah kakak kelas atau kakak angkatan adik-adik. Nah, ini penting untuk adik-adik yang mungkin kemarin SMA-nya anaknya pasif, nggak suka ngomong, kemudian nggak suka mempresentasikan diri, atau mungkin ya terjadi masalah-masalah mungkin pemalu dan sebagainya. Sehingga menurut saya ini hal yang perlu adik-adik siapkan secara mental maupun secara hubungan sosial kepada teman-teman kakak angkatannya, sehingga tercipta korelasi antara kalian dengan kakak angkatannya, dan kemudian bisa mendukung pendidikan kalian di perguruan tinggi ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah jaga kesehatan dan mental adik-adik. Mungkin ketika dulu adik-adik SMA notabene yang tidak pernah kos, yang di rumah saja, pulang sekolah adik-adik bebas makan, kemudian ada yang mengingatkan orang tua kalian. Ketika sekarang adik-adik masuk di pendidikan tinggi, adik-adik yang mayoritas itu ngekos, atau mungkin mayoritas itu tidak di rumah atau di asrama, pastinya mungkin hal-hal kecil seperti makan, kemudian tentang misalnya merawat diri dan sebagainya, itu menurut saya ada yang teledor. Jadi saran saya bagi adik-adik saat ini harus mulai mendewasakan diri, kemudian bagaimana nanti solusinya supaya jangan sampai telat makan dan sebagainya, sehingga nanti tidak menghambat pendidikan adik-adik di perguruan tinggi negeri. Karena ingat, di pendidikan tinggi adik-adik dituntut mandiri, dituntut bagaimana adik-adik menyelesaikan masalah dengan efisien mungkin selama 4 tahun ke depan untuk yang S1, kemudian untuk yang D3 tentunya jauh lebih sibuk karena banyak praktikumnya ya adik-adik. Jadi itu 4 hal yang saya pesan kepada adik-adik yang saat ini lolos di SNMPTN, SBMPTN maupun di seleksi mandiri. Dan kesimpulan di video kali ini, ingat, pendidikan tinggi berbeda dengan SMA. Kalian harus bisa inovatif, kemudian efisien, yang tentunya mencari referensi dan wawasan jauh lebih luas. Karena 4 faktor yang saya sebutkan itu tadi, kalau dilakukan dengan benar, insya Allah adik-adik akan dimudahkan di segala aktivitas kalian di perguruan tinggi khususnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.